Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan, mahasiswa pasca sarjana UPB JJ Batam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan tanggapan terkait pertanyaan pemantik tugas tutorial 2 mata pelajaran studi komparatif perbandingan pendidikan dasar di berbagai negara. Pada judul tugas ini, artikel jurnal terakreditasi Sinta yang saya angkat sebagai topik berkaitan dengan isu gender dalam pendidikan dasar berjudul Critical Thinking Among Fourth Grade Elementary School Student Gender Perspective yang ditulis oleh Kawurian dan Sayuti Aman tahun 2022. Nah, hasil analisis saya terkait dengan artikel ini adalah yang pertama, tujuan penulisan artikel ini adalah penulis ingin mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar dan melihat apakah ada perbedaan antara kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki dan kemampuan berpikir kritis siswa perempuan. Kemudian latar belakang penelitian. Dari hasil analisis saya terhadap artikel ini, saya memahami bahwa latar belakang penelitian ini adalah yang pertama, berpikir kritis adalah keterampilan utama yang harus dimiliki oleh siswa di abad 21. Dan ini harus dilakukan sejak usia dini. Kemudian yang kedua, pemilihan terhadap sekolah dasar di kelas 4 SD, ini mengindikasikan bahwa anak pada usia kelas 4 dasar ini, kelas 4 sekolah dasar ini mempunyai masa atau fase di mana fase krusial gitu perkembangan kognitif gitu dalam hal literasinya gitu. Kemudian anak kelas 4 ini berada dalam masa perkembangan kognitif yang dikenal dengan fourth grade slump, yaitu masa mulai munculnya kesulitan dalam memahami bacaan dan berpikir secara abstrak. Kemudian latar belakang penelitian ini dari yang saya analisis selanjutnya adalah penelitian-penelitian yang tentang berpikir kritis ini masih sedikit diteliti di SD karena masih banyak dilakukan di sekolah menengah atas, sehingga peneliti dalam artikel ini berkeinginan untuk menelitinya di jenjang sekolah dasar. Latar belakang selanjutnya adalah beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan kemampuan kognitif antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Metode penelitian yang ditulis dalam artikel ini adalah non-eksperimen, yaitu cross-sectional instrument. Yang digunakannya adalah instrumen berpikir kritis dengan menggunakan 71 butir soal untuk mengukur atau menguji hipotesis, kemudian untuk menguji kredibilitas sumber dan observasi, serta deduksi dan identifikasi asumsi. Analisis data yang digunakan adalah rata-rata, kemudian standar deviasi, juga UJT. Subjek penelitian ini adalah siswa SD Negeri Giwangan di Yogyakarta, sebanyak 45 orang siswa, 28 siswa laki-laki, dan 17 siswa perempuan. Hasil yang saya temukan dari analisis terhadap artikel ini yang pertama adalah terdapat perbedaan signifikan kemampuan berpikir kritis berdasarkan gender antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kemudian yang kedua, perbandingan berdasarkan gender dapat terlihat bahwa dari skor, yaitu laki-laki 29,85%, kemudian siswa perempuan sekitar 23%. Ketiga, kemampuan berpikir kritis tidak hanya bergantung pada faktor kognitif, tapi juga kepada faktor motivasi dan sikap. Perbedaan antara gender laki-laki dan perempuan dalam berpikir kritis disebabkan oleh adanya pengalaman belajar, kemudian cara berpikir, juga pengaruh sosial budaya. Nah, dalam artikel tersebut dikatakan bahwa
sangat penting bagi guru untuk memberikan pendekatan belajar yang berbeda, bervariasi, dan sensitif terhadap isu gender gitu, terhadap karakteristik siswa dan juga tanpa adanya diskriminasi. Disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis di siswa sekolah dasar ini masih sangat rendah, terutama dalam menyaring informasi dan menarik kesimpulan. Adanya perbedaan kemampuan berpikir antara laki-laki dan perempuan, dan perlunya guru menyiapkan variasi model belajar, memahami karakteristik, dan tidak mendiskriminasikan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Kemudian kaitan isi artikel tersebut dengan tempat saya bekerja di SD SMP Negeri 71 Atap Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Keterkaitan isi artikel tersebut dengan pengalaman saya di sekolah adalah adanya kondisi yang sama ya. Akan tetapi kemampuan berpikir kritis siswa perempuan di sekolah saya itu lebih dominan dibandingkan dari siswa laki-laki gitu. Hal ini terjadi karena anak perempuan umumnya lebih cepat memahami dan mengelola emosi gitu, seperti lebih sabar, kemudian kemampuan dalam bekerja samanya lebih besar, rasa bertanggung jawabnya lebih tinggi gitu. Nah, siswa perempuan ini juga lebih mudah membaca isyarat sosial gitu, sehingga lebih cepat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, lebih cepat memahami, cenderung memiliki bahasa yang lebih tertata, lebih rapi, sehingga membantu mereka dalam mengkomunikasikan kebutuhan dan memahami instruksi gitu. Serta mereka lebih cerdas dan mampu dalam mengekspresikan perasaan mereka gitu. Sekolah saya mungkin sama terkait dengan perkembangan berpikir kritis siswa, akan tetapi siswa perempuan lebih mempunyai pemahaman yang lebih tinggi dalam hal memahami kemampuan dalam hal memiliki kemampuan berpikir kritis. Sekolah saya sudah terjadi jenjang peralihan, yaitu di tingkat SMP, sehingga kemampuan berpikir siswa perempuan itu sudah lebih matang gitu, karena emosi mereka juga sudah lebih stabil. Untuk jawaban soal nomor 2, terkait artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang saya angkat sebagai topik berkaitan dengan gender ini adalah dengan judul The Effect of COVID-19 Disruption on the Gender Gap in Student Performance Across Country Analysis, yang ditulis oleh Bertoletti, Biaggi, dan Karpinski tahun 2023. Hal-hal penting yang saya kumpulkan yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah, yang pertama, tujuan penelitian tersebut yang ditulis dalam artikel adalah untuk menilai apakah gangguan pendidikan akibat COVID-19 itu mempengaruhi hasil belajar siswa laki-laki dan hasil belajar siswa perempuan. Kemudian menilai apakah gangguan COVID ini mempengaruhi hasil belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Poin-poin penting yang saya dapatkan yang saya analisis dari artikel ini, yang pertama, menilai apakah gangguan pendidikan akibat COVID-19 itu mempengaruhi hasil belajar siswa laki-laki dan hasil belajar siswa perempuan. Kemudian yang kedua, apakah ada faktor-faktor yang menjelaskan potensi kesenjangan gender dalam hasil belajar selama gangguan tersebut. Metode penelitian yang saya analisis dari artikel tersebut adalah melakukan survei dengan menyediakan data internasional yang dapat dibandingkan gitu antara tentang bagaimana siswa menghadapi pembelajaran selama COVID di negara yang satu dengan negara yang lain. Kemudian analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan model Logit terurut untuk memperkirakan tingkat kesenjangan gender
serta metode dekomposisi Carlson-Horne-Breen atau KHB untuk menganalisis berbagai hal potensial yang dapat menjelaskan kesenjangan tersebut. Poin-poin penting yang saya dapat analisa, yang pertama yaitu adanya persepsi perubahan pembelajaran di mana selama penutupan sekolah akibat COVID-19, itu siswa perempuan cenderung memiliki perspektif yang kurang positif gitu terhadap perubahan pembelajaran yang mereka rasakan gitu dibandingkan dengan siswa laki-laki. Hal ini terjadi karena perempuan itu lebih rentan terhadap tekanan yang diberikan ya, tekanan lingkungan yang diberikan kepada mereka gitu. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan emosional pada perempuan, sehingga itu mempengaruhi hasil belajar mereka gitu. Nah, dibandingkan dengan laki-laki, dampak terhadap hasil belajar siswa perempuan ini lebih besar gitu dibandingkan siswa laki-laki, sehingga hasil belajar mereka itu dari analisis artikel ini lebih rendah dibandingkan dengan siswa laki-laki. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini terkait dengan kesenjangan gender ini menurut artikel tersebut adalah analisis KHB menunjukkan bahwa sekitar 61% perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam meningkatkan pembelajaran dirasakan akibat adanya faktor aktivitas fisik, kemudian adanya tekanan dan beban psikologis akibat adanya COVID. Hal ini juga ditambah dengan iklim keluarga yang kurang stabil selama terjadinya pandemi COVID. Adanya perbedaan pengaruh di masing-masing negara akibat kontribusi faktor-faktor tertentu terhadap kesenjangan gender ini. Jadi di artikel ini juga dibahas tentang langkah-langkah apa saja atau faktor-faktor yang merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya perbedaan hasil belajar akibat gender ini. Di antaranya adalah mendukung kesehatan mental siswa perempuan, kemudian mempromosikan aktivitas-aktivitas fisik, menciptakan iklim keluarga yang mendukung, dan membantu mereka mengurangi tekanan emosional akibat adanya COVID-19. Kemudian kaitan isi artikel tersebut dengan sekolah saya adalah pandemi ini tidak hanya berdampak pada fisik saja, melainkan juga berdampak pada beban psikologis gitu. Hal seperti ini membuat masyarakat merasa sangat terganggu karena mengalami kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan seperti itu. Nah, di sekolah saya di SD SMP Negeri 71 Atap Moro, saya sepakat dan saya juga mengamati bahwa pandemi COVID-19 ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap proses pembelajaran gitu. Di sekolah saya, pandemi ini menyebabkan kemampuan literasi siswa itu menurun berdasarkan rapot pendidikan seperti itu. Kemampuan membaca siswa juga sangat terbata-bata gitu. Sehingga nilai rapot terkait dengan literasi itu di tahun 2022-2023 itu menurun dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, kemudian selain itu hasil literasi siswa perempuan yang seyogianya lebih bertanggung jawab, kemudian lebih serius dalam proses pembelajaran gitu, itu mengalami penurunan dibandingkan siswa laki-laki gitu. Nah, hal ini dari yang saya analisis penyebabnya bisa saja gitu merupakan beban emosional dan psikologis perempuan yang sangat terdampak akibat pandemi COVID dibandingkan dengan siswa laki-laki yang ada di sekolah saya gitu. Harapannya persamaannya guru juga mencari solusi dan strategi-strategi untuk mengantisipasi hal ini, dan Dinas Pendidikan juga terlibat secara intens untuk menanggulangi kondisi penurunan hasil belajar khususnya literasi di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten saya. Mungkin itu pendapat saya terkait tugas tutorial 2 studi komparatif pendidikan di berbagai negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.